Hai semuanya, jadi kita dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Zila Makfirah, saya Nur Fadila, saya Alinata, saya Yogi Zirman Batubara, saya Rahmat Hidayat. Jadi kita mau ngejelasin dan ngepraktekin langsung di software Factory IO. Jadi sebelum kita masuk ke prakteknya, saya bakal ngejelasin apa sih Factory IO itu. Jadi Factory IO itu adalah simulasi Factory 3D yang digunakan untuk mempelajari teknologi otomasi. Jadi Factory IO ini sebuah software yang dimana digunakan untuk simulasi Factory 3D. Sistem ini dirancang agar mudah digunakan serta memungkinkan untuk cepat membangun pabrik virtual menggunakan pilihan suku cadang industri yang umum. Factory IO juga mencakup banyak scan yang terinspirasi oleh aplikasi industri yang khas, mulai dari tingkat kesulitan pemula hingga tingkat kesulitan yang sulit. Setelah itu, secara umum sendiri, Factory IO ini digunakan untuk sebagai platform pelatihan PLC karena PLC adalah pengontrol yang paling sering ditemukan dalam aplikasi industri. Namun, itu juga dapat digunakan dengan microcontroller, soft PLC, Modbus, di antara banyak teknologi lainnya. Oke, langsung aja kita praktik ke softwarenya. Cekidot. Selanjutnya saya akan menjelaskan unit-unit yang dipakai. Yang pertama ada bell conveyor 2 meter, ada 2 di sebelah sini dan di sebelah sini. Bell conveyor 4 meter juga ada 2 di sini dan di sini. Dan bell conveyor 6 meter di sini dan di sebelah sini. Yang kedua ada vision sensor juga ada 2 di sebelah sini dan di sebelah sini. Selanjutnya ada pusher, ada 2 juga di sini dan di sebelah sini. Yang keempat ada emitter di sebelah sini. Yang kelima ada safeguard, ada 5 di sebelah sini. Yang ini. Oke, selanjutnya ada remove. Remove ada 2 di sini dan di sebelah sini. Dan yang terakhir ada cutter conveyor juga ada 2 di sini dan di sebelah sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari unit tersebut. Terus ada di sini ada emitter. Emitter ini berfungsi untuk memunculkan barang atau benda. Terus selanjutnya ada belt conveyor. Nah, ini belt conveyor ini. Nah, ini belt conveyor ini berfungsi untuk membawa barang atau benda yang telah dimunculkan oleh emitter. Terus ya, selanjutnya ada diffuse sensor. Diffuse sensor itu yang ini, yang biru ini, yang berfungsi untuk mendeteksi semua barang atau benda yang terkena diffuse sensor tersebut. Terus selanjutnya ada vision sensor. Ini vision sensor. Vision sensor ini berfungsi untuk mendorong sensor ini berfungsi untuk mendeteksi barang atau benda berdasarkan warna yang telah diatur oleh vision sensor ini. Terus yang kelima ada pusher. Ini pusher. Ini pusher ini berfungsi untuk mendorong benda atau barang atau benda yang terdeteksi oleh diffuse sensor dan vision sensor. Terus selanjutnya ada safeguard yang pagar ini. Safeguard ini berfungsi untuk menjaga barang atau benda agar tidak jatuh ke bawah. Terus selanjutnya ada chute conveyor. Chute conveyor ini berfungsi untuk menurunkan barang ke area yang lebih rendah, bagian bawahnya. Terus terakhir ada remover. Remover yang ini berfungsi untuk menghilangkan barang atau benda yang telah berjalan tadi. Baik, jadi saya akan melanjutkan untuk menjelaskan prosesnya. Pertama di sini ada emitter, di sini akan muncul
atau ditampilkan sebuah benda yang kemudian akan dijalankan oleh belt conveyor seperti ini. Benda akan muncul dan akan berjalan di atas belt conveyor. Dan bisa dilihat di sini ada pusher 1 dan ada diffuse sensor 1 ini. Nah, jadi ketika benda melewati diffuse sensor 1, setiap benda yang mengenainya, maka benda itu akan terdorong oleh pusher. Seperti ini. Oh, dan juga benda yang tidak mengenai sensor ini akan terlewat begitu saja. Contohnya seperti ini, dia tidak terkena bendanya, maka dia akan terlewat. Nah, dan ada benda yang terkena. Jadi setiap benda yang terkena oleh diffuse sensor ini akan terdorong oleh pusher 1 dan akan dilanjutkan sampai ke sini outputnya. Jadi output yang pertama adalah benda yang mengenai sensor. Lanjutkan lagi di sini. Nah, di sini ada pusher 2 dan vision sensor 1. Jadi di vision sensor 1 ini setiap benda yang berwarna biru sudah diatur sedemikian rupa agar setiap benda yang berwarna biru akan terdorong seperti halnya yang tadi, benda yang mengenai sensor tersebut. Jika di vision sensor, setiap benda yang berwarna biru akan terdorong dan setiap benda selain warna biru akan lewat begitu saja. Di sini kita lihat ada benda berwarna biru. Nah, dapat dilihat benda yang berwarna biru barusan yang berikut tersebut terdorong karena dia melewati vision sensor 1. Yang dimana dalam vision ini sudah diatur benda berwarna apa yang akan terdorong. Dan akan kita lihat selanjutnya untuk benda berwarna hijau. Dan ya benar, benda itu akan lewat begitu saja. Selanjutnya kita perhatikan dia akan masuk ke remover 1 sini. Dan yang biru masuk ke sini. Nah, seperti itu. Maka bisa disimpulkan output dari proses ini adalah benda besar yang mengenai diffuse sensor 1, yang mengenai sensornya, dan benda berwarna biru yang mengenai vision sensor 1. Itu adalah outputnya. Dan sisanya itu tidak termasuk ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kontrol dari sebuah mini plan yang kami buat ini. Langsung saja kita buka kontrolnya. Ini dia kontrolnya. Di sini pertama ada power, selanjutnya dihubungkan ke output dari emitter 1. Kemudian maksud saya input dari emitter 1. Baru output dari emitter dihubungkan ke input dari remover 1. Selanjutnya output dari remover 1 dihubungkan ke input dari remover 2. Di bawahnya ini output dari power disambungkan ke input dari belt conveyor 2 meter yang pertama. Selanjutnya outputnya dihubungkan ke input belt conveyor 2 meter yang kedua. Selanjutnya output dari belt conveyor 2 meter yang kedua dihubungkan ke input belt conveyor 4 meter yang pertama. Selanjutnya outputnya dihubungkan ke input belt conveyor 4 meter yang kedua. Selanjutnya output dari belt conveyor 4 meter yang kedua dihubungkan ke input belt conveyor 6 meter yang pertama. Kemudian outputnya akan dihubungkan ke input belt conveyor 6 meter yang kedua. Selanjutnya di sini ada kontrol buat sensor dan pushernya. Di sini saya memakai yang text function block logical yang SR di sini. Pertama, output dari sensor pertama, diffuse sensor yang pertama dihubungkan ke set 1 yang tadi yang kita pakai SR. Kemudian arah dari pusher atau pendorongnya, yaitu arah front limit atau depan, dihubungkan ke yang reset.
selanjutnya outputnya dihubungkan ke pusher 1 itu sendiri. Akhirnya nanti jika benda terdeteksi oleh diffuse sensor 1, pusher akan langsung mendorong benda tersebut. Kemudian di bawahnya ini sama seperti di atasnya, bedanya di sini yang dihubungkan ke set 1 adalah vision sensor 1. Kemudian yang dihubungkan ke reset adalah arah dari pusher 2. Itu arah depan juga, front limit. Kemudian outputnya dihubungkan ke pusher 2 itu sendiri agar saat benda terdeteksi oleh vision sensor 1, pusher 2 akan mendorong benda tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari kontrol mini plan yang kami buat. Sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.